Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film horror thriller yang pastinya film horror legend. Kalian semua udah pasti tahu dong, apalagi kalau bukan Wong Chun. Kali ini Wong Chun hadir kembali di awal tahun ini, tapi cerita kali ini nggak ada sangkut pautnya sama cerita-cerita Wong Chun sebelumnya. Jadi kita nggak bakal ketemu sama psikopat-psikopat kanibal yang doyan makan daun telinga, ngulutin cewek cantik, digebuk berkali-kali nggak mati-mati, ya itulah pokoknya. Film kali ini bercerita tentang sekawanan remaja yang berjumlah 6 orang melakukan pendakian di Gunung Appalachian. Namun mereka menyimpang keluar dari trek pendakian walaupun sudah diberikan peringatan untuk tetap berada di dalam jalur. Hingga akhirnya mereka sampai di daratan yang dihuni oleh komunitas tersembunyi penghuni gunung yang menggunakan cara mematikan untuk melindungi diri. Dan para pendaki ini akhirnya harus berjuang menyelamatkan nyawa mereka dari para penghuni gunung tersebut. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tua bernama Scott. Ia sedang mencari keberadaan anaknya yang bernama Jen yang tak kunjung pulang setelah 6 minggu meminta izin kepadanya untuk melakukan pendakian di daerah Appalachian bersama kelima orang temannya. Scott berkata kepada polisi setempat bahwa terakhir kali anaknya memberi kabar ada di kota ini. Namun polisi tersebut tak terlalu menganggap serius laporan yang diberikan oleh Scott. Well, the fact is we get a shit ton of kids that come through here. I'd say she's somewhere sunning herself in the Keys. Kemudian scene berganti di mana Scott mencoba bertanya kepada ibu pemilik penginapan tempat Jen menginap bersama teman-temannya. Namun ibu penginapan berkata kalau ia tidak tahu kapan mereka pergi. Semua barang dan mobilnya sudah lama tidak berada di penginapan tersebut. Hingga pada akhirnya di sebuah bar di daerah kota tersebut ada seorang pria tua yang sempat melihat keberadaan Jen dan kelima orang temannya. Namun pria tua tersebut berkata kepada Scott lebih baik kembali pulang jika anaknya hilang di dalam hutan, karena Scott tidak akan pernah menemukan anaknya kembali. Out there, they have a shit if it's a cute girl. Just right down to the bone. Walaupun pria tua tersebut sudah memberikan peringatan, Scott tetap akan terus mencari keberadaan Jen dan kelima orang temannya. Kemudian alur berjalan mundur ke 6 minggu sebelumnya, di mana di sana ada Jen dan kelima temannya yang sedang berada di dalam mobil menuju ke tempat pendakian yang akan mereka datangi. Kita diperkenalkan dengan Jen dan pacarnya yang bernama Darius. Kemudian ada Mila dan pacarnya yang bernama Adam, lalu yang terakhir ada Louis dan Gary. Dalam perjalanan ban mobil mereka seketika pecah dan mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak. Namun saat sedang mengganti ban mobil, terlihat ada seseorang yang memantau mereka dari atas di balik pepohonan. Singkat waktu akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan. Setelah selesai check-in, ibu penginapan tersebut memberi sedikit nasihat kepada mereka untuk tetap berada di dalam jalur pendakian yang sudah ditandai, karena tanah di sini tak mengenal kata ampun. Jen yang sedikit bingung hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa mereka akan berhati-hati. Thanks. We'll be careful. Scene berganti di sebuah bar di mana mereka dihampiri oleh seorang pria tua bernama Nit yang menawari jasa untuk memandu mereka melakukan pendakian. Nit berkata kalau ada sesuatu yang berbahaya di atas sana, namun Darius menolak dan Nit juga tidak memaksa mereka untuk menerima tawarannya. Nit berkata mereka harus berhati-hati dan mungkin mereka akan kembali bertemu dengan dirinya. Saat mereka meninggalkan bar tersebut, ada seseorang yang berada di dekat mobil mereka. Adam langsung memaki-maki orang tersebut dengan kata-kata kasar serta melemparnya dengan sebuah botol bir, dan tak lama orang tersebut pun segera pergi. Fuck off! Jesus, Adam. Where the hell did that guy go? Di pagi hari sebelum pendakian, Jen yang sedang jogging bertemu dengan seorang wanita penjual aksesoris dan seorang anaknya yang pemalu bernama Ruti. Setelah Jen membeli barang dagangannya, wanita tersebut malah menatap Jen dengan tatapan yang begitu aneh. $10. Thanks.
Singkat waktu, akhirnya Jen dan kelima temannya berangkat melakukan pendakian. Perasaan puas dan bahagia pun menyelimuti mereka, di mana mereka dapat menyaksikan indahnya alam yang ditata begitu cantik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Darius mengajak teman-temannya untuk sedikit menyimpang dari jalur pendakian. Ia berkata bahwa ada sebuah benteng perang saudara yang terdapat di sekitar daerah tersebut. Lalu Jen mengingatkan Darius jika mereka harus tetap berada di dalam jalur pendakian seperti yang diperingatkan oleh ibu penginapan. Namun Darius mencoba meyakinkan Jen bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Jen pun percaya dengan perkataan Darius. Akhirnya mereka pun menyimpang dari jalur pendakian dan segera mencari keberadaan benteng tersebut. Dalam perjalanan, Mila pun terpeleset dan hampir terperosok ke dalam sebuah jurang. Darius mencoba menenangkan teman-temannya dan menyuruh mereka untuk terus berjalan. How much longer is this gonna take? Look, it's just a little further, okay? I promise. Namun sudah berjam-jam mereka berjalan, mereka tak kunjung menemukan benteng tersebut. Seketika, ada sebuah batang pohon yang sangat besar terguling dari atas hutan. Dan apa yang terjadi? Gary tidak bisa menghindari batang pohon tersebut, hingga akhirnya ia tergencet oleh batang pohon itu yang membuat kepalanya pecah, dan Gary pun tewas seketika dalam kecelakaan itu. Saat keadaan menjadi kacau, Jen melihat ada seseorang di atas sana yang memperhatikan mereka. Namun saat Darius melongok, orang tersebut sudah tidak ada. Tapi Jen yakin jika memang benar ada orang di atas sana. Darius pun menenangkan Jen yang terlihat sangat ketakutan. Karena waktu sudah hampir larut dan sepertinya hujan akan datang, mereka pun memutuskan untuk berkemah dan meninggalkan jasad Gary di sana sementara hingga mereka kembali dan membawa bala bantuan. Malam hari di dalam tenda di tengah hujan deras, Jen terbangun dan melihat ada seseorang di luar tenda mereka. Namun saat ia mempertegas pandangannya, orang tersebut sudah tidak berada di sana. Singkat waktu di pagi hari, Mila menghilang dan semua ponsel milik mereka pun juga menghilang. Kemudian Jen berkata kalau ia semalam melihat seseorang di luar tenda dan Adam berkata pasti mereka sedang diawasi oleh seseorang. Akhirnya mereka pun secepatnya segera mencari di mana Mila berada. Saat sedang berteriak-teriak mencari Mila, Jen melihat anak kecil yang waktu ia temui di kota, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Ruthie. Adam bersikeras jika Ruthie ada hubungannya dengan hilangnya Mila. Ruthie yang ketakutan segera kabur dan Adam langsung mengejarnya. Namun saat Adam sedang mengejar Ruthie, kakinya terjerat oleh sebuah rantai yang terus menariknya hingga ia pun terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Dan mereka bertiga pun segera pergi dari sana untuk mencari bantuan. You need to get the fuck off this mountain and get help. No. Di dalam sebuah gubuk reot yang terdapat banyak sekali barang milik pendaki, mereka melihat ada dua orang dengan pakaian aneh menggunakan sebuah topeng tengkorak hewan sedang menenteng Adam yang diikat di sebilah batang kayu. Put him the fuck down. Speak English. Tanpa pikir panjang, Darius langsung mengejar dua orang tersebut. Namun kedua orang itu menggunakan bahasa aneh untuk berkomunikasi sehingga tidak bisa dipahami. Adam pun bangkit dan langsung menggebuk kepala salah satu orang bertopeng tersebut. Adam yang kesetanan langsung memukul pria itu secara membabi buta hingga membuat kepala pria tersebut pecah dan pria bertopeng itu pun tewas. Namun pria bertopeng yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Where's the other one? He's gone. Seketika Mila datang dan menjelaskan jika ia sedang buang air kecil. Namun ia melihat ada dua orang pria tersebut dan membuat Mila harus bersembunyi. Mereka yakin jika orang-orang aneh tersebutlah yang telah membunuh Gary.
Mereka pun segera secepatnya mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Here, guys, come on, let's go. Let's go. Come on. If we find a stream, we can follow it down the mountain. Dalam perjalanan, Darius tidak sengaja menginjak sebuah jebakan yang sangat mengerikan dan membuat tubuhnya terpental. Another fucking trap. Namun syukur alhamdulillah ia selamat dan tidak mendapatkan luka yang serius. Mila langsung mengobati luka Darius dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Baru sekian meter berjalan, Louis pun menghilang ditangkap oleh seseorang yang menyamar menjadi sebuah pohon. Ternyata banyak sekali orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Mereka pun segera berlari dari tempat itu. Guys? Mila pun terperosok masuk ke sebuah lubang jebakan yang di bawahnya terdapat banyak sekali kayu runcing dan membuat tubuhnya tertusuk-tusuk kayu tersebut. Adam yang pengecut beralasan mau mencari bantuan, padahal ia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Adam pun meninggalkan Mila yang tersiksa di sana sendirian. Lalu datanglah seorang pria bertopeng yang langsung membunuh Mila dengan anak panahnya. Dalam pelarian, Adam kembali tertangkap dan langsung dibawa oleh orang-orang bertopeng tersebut. Di sisi lain, Darius dan Jen yang bersembunyi di sela-sela bebatuan juga berhasil ditangkap oleh segerombolan orang-orang bertopeng itu. Singkat cerita, ternyata wanita penjual aksesoris di kota yang ditemui oleh Jen adalah komplotan dari orang-orang bertopeng tersebut. Ternyata ada sebuah desa di dalam hutan yang terdapat banyak sekali masyarakatnya di sana. Mereka berempat pun segera dibawa ke dalam sebuah ruangan yang dikatakan ruangan tersebut adalah sebuah ruangan pengadilan. This is court. You're on trial. Mereka semua pun segera diadili oleh kepala suku di sana atas tuduhan sebuah pembunuhan. Dan orang-orang di sana satu persatu bersaksi atas semua kesalahan yang diperbuat oleh Jen dan kelima orang temannya. Pria kurus bernama Hoops berkata jika ia melihat mereka berada di kota dan di gunung. Adam juga mencacinya dengan perkataan keji dan melemparinya dengan sebuah botol bir. Dan Hoops berkata jika mereka membenci kita. He hates us. Kemudian satu pria lagi bernama Morgan berkata jika ia sedang berburu hewan bersama saudaranya yang bernama Samuel. Namun ia malah menemukan Adam di dalam perangkat hewan miliknya. Ia berkata ingin menyelamatkan Adam dan mau membawanya turun dari gunung. Namun Adam malah menyerang mereka berdua dan membunuh saudaranya. He killed my brothers. Adam pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan ia akan mendapatkan hukuman mati. Lalu Jen, Darius, dan Louis diberikan hukuman kegelapan karena berusaha menyelamatkan Adam dengan berkata bahwa Adam tidak melakukan pembunuhan. How was Samuel murdered? Kepala suku pun bertanya bagaimana Samuel dibunuh. Jen yang tidak mau berbohong lagi akhirnya mengatakan jika Samuel dibunuh dengan dipukul kepalanya. Dan Adam pun langsung dibunuh oleh kepala suku tersebut dengan memukul kepala Adam secara berulang kali, seperti apa yang Adam lakukan saat membunuh Samuel. Kemudian Louis pun mendapat giliran pertama untuk diberikan hukuman kegelapan, di mana hukuman tersebut dilakukan dengan menyundutkan sebilah besi panas ke dalam mata mereka, hingga membuat mata mereka menjadi buta. Dan mereka dikurung di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap gulita. Saat giliran Darius tiba, Jen berkata jika background Darius dapat berguna untuk komunitas mereka, sehingga Darius bisa ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah yang kerap terjadi di dalam lingkungan mereka. Standard says you're strong. You have a warrior. What of you? What do you offer? Tapi dengan entengnya Jen malah menawarkan dirinya kepada mereka. Jen berkata bahwa ia masih muda dan sehat, serta tidak ada penyakit di dalam tubuhnya.
maka ia bisa melahirkan seorang anak yang sehat dan kuat. Dan ia siap untuk dijadikan seorang istri oleh salah satu pria di sana. Akhirnya mereka berdua pun selamat dari kengerian hukuman kegelapan. Dan si kepala suku sendirilah yang akan menjadi suami bagi Jen. I've had no wife for a year. Kemudian alur kembali di mana Scott ingin bersiap pergi mendaki untuk menyelamatkan Jen. Lalu ibu penginapan menghampirinya dan berkata bahwa ia bisa membantu Scott. Mereka berdua pun akhirnya sampai di tempat keponakan ibu penginapan yang bernama Ed, di mana Ed adalah seorang pemburu dan ia bisa membantu Scott jika diberikan bayaran yang setimpal. 5,000. Coop, toss me my go bag. Singkat waktu akhirnya Scott dan Ed serta Coop segera melakukan pendakian. Dan Ed menunjukkan jika di dalam hutan ini banyak sekali jebakan yang dipasang untuk mengusir orang-orang dari gunung. Tapi baru beberapa saat dibicarain, Coop malah masuk ke dalam lubang perangkap yang membuat kakinya terkilir. Ed segera menyelamatkan Coop. Namun Ed juga malah menyenggol perangkap yang terpasang di sekitar sana. Hingga akhirnya mereka berdua tewas tertimpa sebuah lempengan kayu yang sangat besar yang di bawahnya terdapat besi-besi yang sangat tajam. Cooper? Kemudian Scott harus melanjutkan pendakiannya sendiri. Ia segera mengambil senjata milik Ed dan beberapa barang yang dapat berguna. Sesampainya Scott di gerbang tempat pemukiman komunitas tersebut, ia langsung ditangkap oleh dua orang pria bertopeng yang mengetahui keberadaannya. Dan ternyata pria bertopeng tersebut adalah Darius. Dan Scott langsung dikepung oleh masyarakat di sana. Saat ia menodongkan pistolnya, ada seseorang yang memanah tangannya hingga pistolnya pun harus lepas dari genggamannya. Sungguh malang nasib bapak ini, karena anaknya sendiri yang menyerang dirinya. Lalu kepala suku langsung memberitahu Scott jika Jen bukanlah anaknya lagi, di mana sekarang Jen adalah istrinya. Dan Scott langsung dijatuhi hukuman kegelapan saat fajar tiba. Singkat cerita, Jen datang dan menyelamatkan ayahnya. Jen juga mengajak Darius untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Darius memilih untuk tetap tinggal, karena ia beranggapan kalau dirinya sudah sepenuhnya dimiliki oleh orang-orang di sana. Tapi Darius tidak akan menghalangi Jen dan ayahnya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dalam pelarian, Jen bertemu dengan Ruthie. Jen meminta kepada Ruthie untuk menunjukkannya jalan keluar. Karena Ruthie anak yang baik, ia segera menuntun Jen dan ayahnya ke arah jalan keluar dari tempat tersebut. Seketika Morgan datang dan memergoki mereka. Tanpa pikir panjang, Jen langsung menembak Morgan dengan pistol milik ayahnya yang sempat ia ambil. Ternyata jalan keluar yang ditunjukkan oleh Ruthie adalah penjara yang dimana isinya adalah orang-orang yang mendapatkan hukuman kegelapan. Terlihat jika di sana banyak sekali orang-orang yang kehilangan matanya dan berperilaku layaknya seorang yang sudah tidak memiliki akal sehat. Jen juga bertemu dengan Louis di sana. Jen langsung menembak mati Louis agar Louis tidak terus merasakan penderitaan. Sesampainya di luar, Jen langsung disergap oleh wanita penjual aksesoris. Namun Jen berhasil melumpuhkan wanita itu dengan mengajaknya terjun ke bawah batu. Let's go. Dalam pelarian seketika mereka bertemu dengan para pria di dalam bar. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Nit dan teman-temannya yang ingin menolong Jen dan ayahnya. Nit segera meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Really, let's get you the hell off this mountain. Namun tiba-tiba orang-orang komunitas tersebut menyerang mereka semua. Saat ingin menaiki truk, kepala suku datang dan meneriaki nama Jen. Dengan epiknya, Nit langsung melemparkan bom molotov ke arah kepala suku.
yang membuat sekeliling tempat itu menjadi terbakar, dan mereka pun segera pergi dari hutan itu. Save yourself. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat jika Jen dan ayahnya kembali ke kehidupan normal mereka. Namun sesampainya Jen di rumah, apa yang terjadi? New neighbors? John and Ruthie. Teror pun kembali datang, di mana kepala suku dan Ruthie berkunjung ke rumah mereka, dan sang ibu berkata jika kepala suku adalah tetangga baru mereka. And I see you are eating for two. Kemudian terlihat jika Jen sedang mengandung seorang calon anak, yang tak lain bapaknya adalah si kepala suku. Jen segera mengambil pisau di lemarinya, dan langsung menyerang kepala suku namun gagal. Kepala suku langsung menghabisi ibu dan kedua saudara laki-laki Jen. Jen yang langsung bangkit pun segera menikam kepala suku dan ia pun berhasil membunuhnya. Namun seketika, ibunya yang sudah tergorok masih bisa berbicara dengan Jen. Jen? Ternyata kejadian tadi hanyalah halusinasi Jen. Untuk berjaga-jaga, Jen segera menyuruh ibu dan saudara laki-lakinya pergi dari sana. Namun bukannya menyerang, Jen malah berserah diri untuk kembali ikut bersama dengan kepala suku. Dan Jen meminta kepala suku untuk berjanji tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Dengan berat hati akhirnya Jen ikut kembali bersama dengan mereka, agar semua anggota keluarganya tidak ada yang tersakiti. Namun sesuatu yang mengejutkan kembali datang, di mana terlihat jika karavan mereka oleng dan menabrak sebuah mobil yang terparkir. Jen langsung menghabisi semua orang di sana tanpa kenal apa itu kata ampun. Sampai di sini film pun berakhir. Akhirnya Jen dapat kembali bebas tanpa harus takut keluarganya akan terluka, dan ia juga mengajak Ruthie bersama dengan dirinya. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.